Selamat datang dalam podcast program pembangunan TNI Angkatan Darat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di Kepulauan Selayar yang dibangun oleh Kodim 1415 Selayar bersama masyarakat dan instansi terkait. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Komandan Kodim 1415 Selayar, Letkol CZI Yudo Haryanto ST. Selamat datang Bapak Dandim. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak, baik. Terima kasih Bapak sudah datang di sela-sela kesibukan Bapak. Saya lihat ada banyak pembangunan yang dilakukan oleh Kodim 1415 Selayar. Bisa diceritakan Pak, apa aja yang dilakukan oleh Kodim 1415 Selayar? Ada kita kerjakan sumur bor, kemudian rehab rumah tidak layak huni. Ada lagi kita buat di jembatan Garuda Merah Putih. Tapi kan Pak, Kepulauan Selayar itu kan berpulau-pulau, ada 130 pulau. Bagaimana untuk transportasinya, mengatasinya semua itu? Semua transportasi menggunakan kapal, tergantung cuaca, tergantung kapal laut, tergantung kuota atau loadingnya kapal, pasang surutnya air juga. Nah, itu kita pantau terus lewat BMKG, cuaca, kemudian kita koordinasi sama Sabandar melekat tentang jadwal kapal, karena kan nggak tiap minggu itu kapal jalan. Kadang ada kapal jadwalnya ngedok itu perbaikan Mbak. Kemudian banyak yang kita temui. Kalau dibilang sulit ya sulit, makanya kita selalu berpikir 4-5 langkah ke depan. Tadi seperti Bapak bilang, banyak hambatan di cuaca. Lalu kalau misalnya cuaca, kan Kepulauan Selayar itu kalau cuaca sudah tidak mendukung, kadang transportasi pun juga berhenti. Nah, apakah pembangunan juga terhambat di saat seperti itu? Nah itu Mbak, jadi di Selayar itu ada namanya, orang Selayar bilang musim angin barat. Ada musim Jenekebu itu riak laut yang putih-putih itu. Nah itu gelombangnya tinggi. Itu orang Selayar hafal dengan kondisi-kondisi kayak begitu. Nah, dari situ kita baca kapan waktunya, kemudian datang musim hujan juga, kapan. Itu kita tarik mundur, itu tadi yang saya sampaikan Pak. Kita harus berpikir 6-7 langkah ke depan. Di saat kita sudah mendapatkan perintah cepat-cepat, segera mungkin material kita datangkan ke Selayar. Sama itu juga yang terjadi Mbak saat angin barat sebelum masuk. Kami perhatikan itu masyarakat khususnya di Pasimaranu, Pasilambena, kemudian di Jampea, itu sempat saya tanya sama dan ramil kami, itu kenapa bawa sembako banyak-banyak? Ini kita stok banyak-banyak Komandan, bilang sama saya, Komandan, karena ini mau masuk musim barat. Kalau masuk musim barat, itu wilayah Selayar khususnya di kepulauan yang di Jampea maupun Pasilambena, Pasimaranu itu terisolir, susah, tidak ada kapal, bahkan tidak ada kapal Komandan. Jadi banyak beras kami bawa, minyak goreng, telur dan apa itu sampai persediaan sampai musim itu lewat, seperti itu. Berarti ya, material juga seperti itu Pak. Berarti solusinya materialnya disediakan dahulu. Dulu kan, sebelum kita dulu kan. musim. Iya, sebelum ada ini. Kita tuh curi waktu dulu Pak. Jadi begitu ada perintah kayak gitu, kita berani ambil risiko. Kita belanja dulu. Kita koordinasi sama toko material untuk menyiapkan material-material yang ada. Jadi kita tidak terpaku sama harus habis dari ini kerja ini, tidak. Kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi material 4-5 hari sebelum kita pakai itu sudah siap terkumpul. Bahkan sebulan sebelum kita pakai itu sudah kita siapkan duluan. Contohnya kayak jembatan ini Pak. Lalu Pak, lanjut Pak ya. Tadi saya lihat itu di daerah di Pulau Selayar itu ada daerah Maremaris dan Borneo Timur itu ada pembangunan jembatan Pak. Nah boleh diceritakan Pak, itu maksudnya pembangunan seperti apa Pak jembatan itu? Jadi memang itu program unggulan dari Bapak Kasat, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat.
Jadi di antaranya ada bikin jembatan Garuda, kita kasih nama jembatan Garuda. Kemudian ada sumur bor, kemudian ada juga rehab rumah tidak layak huni, termasuk program-program mengentaskan stunting, jadi macam-macam. Nah, yang di desa Mari-Mari itu yang mbaknya pernah lihat itu, monitor itu memang kita lagi bikin jembatan. Saat ini progresnya sudah di sekitar 75% itu progresnya, Pak. Itu menghubungkan desa Mari-Mari dan desa Bunia Timur. Nah, di situ anggota Kodim sedang bersama-sama masyarakat sedang membangun jembatan tersebut. Sebetulnya jembatan itu dari dulunya memang tidak ada, Pak. Dan masyarakat Mari-Mari saat menuju ke Bunia Timur maupun sebaliknya itu mereka melihat kondisi air. Kalau airnya surut, apalagi kayak sekarang ini kemarau, itu mereka bisa melintas. Tapi apabila sudah masuk musim hujan dan airnya sudah tinggi, tidak akan bisa lewat. Yang paling terdampak itu desa Bunia Timur. Mereka akan muter jauh, hampir sekitar 1 jam lah untuk menuju ke kota. Tapi kalau ada jembatan itu atau mereka bisa melintas, itu lewat Mari-Mari itu sudah dekat sama kota Menteng untuk aktivitas ekonomi, kemudian pendidikan, kayak gitu. Dalam proses pembangunannya Pak, saya lihat itu TNI beserta masyarakat sekitar situ, Iya, Pak ya. betul. Nah, maknanya dari kebersamaan itu apa? Jadi kita bangun jembatan itu, memang kita libatkan masyarakat, sama-sama kita bersama warga. Dan alhamdulillah masyarakat di Mari-Mari maupun Bunia Timur itu sangat interest sekali, sangat antusias sekali jembatan itu disentuh atau dibangun oleh Angkatan Darat. Kenapa? Karena ini kan laporan dari Babinsa yang di wilayah kami itu pada laporan tentang kondisi akses jalan di bagian sini, dan kami dapat dari Babinsa Bunia Timur bahwasannya di situ ada akses yang sangat terputus atau tidak bisa dilalui apabila ada curah hujan walaupun sedikit. Nah, kita laksanakan survei ke sana. Saat kita survei pun Pasiter Kodim bersama saya sendiri datang, tahu kedatangan kami itu kepala desa sudah menunggu, kemudian ada beberapa tokoh masyarakat, kemudian ada Pak Lingkung, kalau mbaknya mungkin tahu namanya kepala lingkungan itu, interest sekali, udah nunggu itu. Jadi kami baru infokan kayak gitu, sudah nunggu, jadi apa ya, jadi kita tidak perlu kasarannya minta tolong, Pak minta tolong dibantu, nggak usah. Mereka datang sendiri, doyong-doyong gitu, datang langsung ke lokasi, langsung mereka inisiatif, kami minta ada meteran nggak, pinjem, mereka sudah siapkan meteran. Padahal kami sudah bawa orang PU, orang Dinas Pekerjaan Umum dari ini, tapi mereka sudah bawa ini, sudah bawa patok, mana yang mau dipatok, mereka turun langsung ke bawah, langsung tarik-tarian tali seperti itu. Jadi ya saya bersyukur. Jadi ini bukan pekerjaan sulit bagi saya kalau melihat aktivitas atau antusias warganya seperti itu. Saya pun senang termasuk anggota Kodim kalau bekerja dengan kondisi seperti itu, gitu. Warga sangat antusias beserta, berarti kerjasamanya tadi dengan Dinas PU juga, Pak ya? PU kita gandeng, iya betul. Lalu peran Babinsa di sana bagaimana? Babinsa, jadi dia yang koordinasi, yang koordinir semua. Jadi di situ kan hari-hari pekerjaan, contohnya di Desa Mari-Mari maupun di Bunia Timur, itu kan ada yang nelayan, ada yang jadi guru. Jadi tidak pemudanya juga ada yang sekolah. Nah, itu Babinsa yang koordinir. Kapan saat ini tidak bekerja, kapan orang ini saat ini free time bisa
tidak melaut. Nah itu kita ajak itu Babinsa yang koordinir. Nah, dari desa Mare-Mare dibagi hari ini jam sekian, dari desa Ponia Timur hari ini jam sekian. Nah itu Babinsa perannya itu yang mereka yang koordinir. Kemudian ada beberapa anggota kita karena jauh juga lumayan jaraknya dari Kodim, jadi ada juga yang nginep di ini, tidur di desa itu, anggota-anggota yang kerja itu yang dilibatkan. Jadi Babinsa yang menyarikan koordinasi tempat penduduk. Dari penduduknya itu alhamdulillah interest, mereka semangat menyelesaikan jembatan itu. Sudah berapa persen Pak pembangunannya dan membutuhkan waktu berapa lama untuk sampai selesai? Untuk saat ini progres sudah 75%. Jadi kita sudah cor lantai jembatan, gelagar sudah terpasang, kontek sudah terpasang dan sudah kita cor. Walaupun ngecornya manual, tapi kita tetap mempergunakan spek yang ada. Speknya itu kan menggunakan K300, kekuatan beton atau speknya K300 itu kekuatan tekannya. Itu kita laksanakan sesuai spek. Kemudian material-materialnya juga kita sudah stok dari jauh-jauh hari. Rencananya itu insya Allah Mbak, kalau cuacanya mendukung bagus, tidak ada kendala lain karena material sudah on-site semua, itu mungkin seminggu, maksimal itu 2 minggu ke depan sudah ready, siap digunakan. Tapi 2 minggu ke depan? Ya betul, tapi perlu kita ketahui secara teknis itu namanya cor-coran beton itu Mbak, itu kan ada umur beton 21 hari. Jadi sudah jadi, tapi kadang belum matang dalamnya itu. Nah, kita tunggu dulu sampai benar-benar matang itu cor-coran, walaupun tampaknya sudah jadi. Tapi kita tidak lintasi dulu sampai umur beton itu benar-benar matang, baru kita persilahkan untuk dipergunakan. Berarti kapan kira-kira warga sudah bisa melintasi, untuk bisa benar-benar bisa melintasi? Itu dicor minggu, baru 3-4 hari yang lalu, ya 2 minggu, setelah 2 minggu itu pastinya bisa dilewati. Nah kita tambahin dengan obat cor juga. Kalau dicor Pak, berarti pembangunan itu bisa dengan kekuatan berapa ton untuk dilewati? Pekerjaan jembatan ini kan membutuhkan berbagai pihak, terutama dari instansi pemerintah daerah. Nah, itu bagaimana pelaksanaannya Pak dalam kenyataannya? Proses pekerjaan. Nah, kita tidak bekerja sendiri Mbak. Jadi begitu kita menerima perintah untuk membangun jembatan, kita tidak bekerja sendiri. Kita koordinasi dengan dinas PUPR yang ada di kabupaten untuk kita libatkan dalam hal perencanaan pembuatan, kemudian perhitungan spek dan lain-lain. Kita combine dengan desain yang diturunkan dari komando atas saya dari Pusat Seni Angkatan Darat. Apakah ada kendala selama pembangunan ini? Ya, kendalanya ada tentunya beberapa kendala, tapi alhamdulillah bisa kita atasi semua. Sebagai contoh, saat kita sudah belanja material di Makassar, Pak, dibawa ke Bira, kemudian ternyata kapal itu yang nyebrang cuma 1 trip, karena ada kapal satunya itu lagi ngedok atau perbaikan. Otomatis kita tunggu antrian, karena itu kan banyak barang-barang yang mau diseberangkan, bukan hanya barangnya anggota Kodim saja. Makanya kita sebagai warga juga yang baik, kita ikuti aturan-aturan yang ada dalam ASDP itu yang dibuat oleh ASDP tentang penyeberangan Sabandar itu dalam hal pengiriman. Itu rutenya itu dari Makassar kita belanja, bawa melewati Cinepuntu, kemudian Takalar, Goa, ke
Banteng, Bulukumba sampai di Bira. Kita seberangkan dari Bira itu kita nyebrang ke Pamatata, kurang lebih 1 jam baru kita bawa ke kota Benteng, baru kita masuk ke desa Mare-Mare. Seperti itu. Lalu dari kendala transportasi seperti itu dalam hal terkait penyeberangan, itu mempengaruhi tidak dengan efek pembangunan yang sekarang ada? Ya, mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Ya itu tadi Mbak, makanya kita harus siasati. Jadi kita tarik mundur. Kita tidak bisa samakan dengan wilayah-wilayah yang daratan. Apabila kita membangun di daerah daratan, beda sama kita bangun di kepulauan. Karena kita harus antisipasi cuaca, tingginya ombak, kemudian jadwal kapal, itu harus kita pantau terus. Jadi ada anggota kami harus mantau jadwal kapal. Ada anggota yang kami tugaskan untuk mantau cuaca. Kemudian ada yang standby juga di pelabuhan Bira sana untuk koordinasi masalah pengantaran atau nyeberang ke wilayah kami di Selayar. Itu kita tarik waktu mundur semua, itu tidak sama. Jadi contohnya, sebagai contoh gini, kita gelagar jembatan itu kita menggunakan besi IWF dan Habin itu dibutuhkan tanggal 15 untuk kita kerjakan, 15 Juli ini contohnya. Tapi kita belanjanya itu dari awal Juli atau akhir Juni, itu kita sudah belanja, Pak. Sehingga nanti estimasinya nyampe itu di sebelum waktu penggunaan itu. Maksud kami yang kita harus berpikir atau mengambil langkah 6-7 langkah ke depan. Berarti untuk masalah kendala pembangunan tidak ada karena sudah disiasati dari awal, pembelajaran di awal. Lalu di Bapak tadi kan dari Bapak bilang ada masyarakat, ada dinas PU yang terlibat dalam pembangunan ini. Ya. Gitu. Berarti dalam sehari-hari masyarakat sama beserta para babinsanya, dinas PU terlibat langsung dalam pembangunan atau hanya sebagai pendukung saja? Yaitu sama-sama Pak, ini yang saya bilang, itu di situ ada perannya Babinsa. Jadi Babinsa, kedua desa ini ya, desa Mare-Mare maupun desa Kurnia Timur, nah itu dia koordinasi terus, termasuk sama Pak Lingkung, sama Pak Kepala Desa. Jadi yang saya sampaikan tadi, kan ada aktivitas masing-masing warga, ada yang melaut, ada yang ngajar, ada juga yang lagi ngurusi kebun. Nah di situ koordinasi, itulah fungsinya Babinsa. Nah, kita gilir untuk hari ini, besok itu dari desa ini orangnya ini. Untuk hari ini dan hari ini di lusanya yang kerja dari desa ini orangnya ini. Nah, itulah fungsinya Babinsa, kita setting di situ. Jadi sama-sama dari awal sama-sama. Terlibat langsung ya Pak ya. Betul. Lalu Pak, manfaatnya jembatan ini untuk masyarakat sekitar bagaimana? Ini sangat terbantu. Masyarakat itu saya yakin karena mereka sangat membutuhkan jembatan di wilayah itu, khususnya saat datangnya musim hujan, karena pasti terputus. Dan mereka kalau beraktivitas, mau belanja, mau sekolah, mutar, khususnya desa Kurnia Timur. Karena kalau desa Mare-Mare yang sebelah sini, ini kan lebih mendekati kota Benteng. Jadi mereka agak kurang tapi saudara-saudaranya banyak di Kurnia Timur. Nah, yang sangat berasa sekali ini warga di Kurnia Timur itu tadi. Jembatan Garuda Merah Putih bukan hanya tentang beton, baja, dan konstruksi. Balik proses pembangunannya terdapat gotong royong, kebersamaan, dan harapan masyarakat akan akses kehidupan yang lebih baik. Dari Kabupaten Selayar, kita melihat bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat diwujudkan melalui kerja nyata. Terima kasih kepada Komandan Kodim 1419 Selayar beserta unsur Forkopimda dan masyarakat yang telah berbagi cerita dan bersama kita. Jembatan Garuda Merah Putih menghubungkan wilayah, membuka akses dan membangun harapan.